Bismillahirrahmanirrahim. At-taklifu bil a'mali la yasqutu illa bil mauti. Bermula taklif dengan beramal itu tidak gugur ia kecuali dengan mati. Jadi kapan gugurnya salat, kapan gugurnya puasa dan berbagai macam taklif yang lain? Ketika sampai ajal. Menyemantang udip hana surah gugur taklif hana. Putra taklif diberatkan hukum karena kita sudah akil balik, sehat pikiran dan sampai usia 15 tahun menyetinjauan usia. Tinjauan sebab perempuan sudah mulai keluar haid, laki-laki sudah mimpi basah. Nyan taklif. Pekan dinamakan taklif ketika dibebankan syarak karena yang namanya nafsu merasa berat melakukan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Karena berat hawa nafsu maka diistilahlah dengan taklif. Su'ila Junaid rahimahullah, pernah ditanyakan kepada Syekh Abu Junaid al-Baghdadi, ulama tasawuf. Karena imam tasawuf ada dua, yaitu Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau tauhid Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kalau fiqih Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Hal ia balughu ahlul ma'rifati ila haddi tasqutu ma'ahul harkatu min a'malil birri. Adakah sampai ahli ma'rifah kepada batasan yang gugur bersamanya oleh harakah, arti harakat berbagai macam daripada amal-amal kebajikan? Faqala inna hadza azimun. Jawab daripada Imam Junaid, ini adalah pertanyaan yang besar. Rupanya ada yang mengatakan kepada Imam Junaid al-Baghdadi, adakah orang yang ma'rifah, orang yang sudah sampai kepada derajat makam hakikat, apakah mereka itu sampai kepada batasan yang gugur segala amar kewajiban? Sebab kan sering terdengar kamonyo ke makam hakikat, gata mentang makam syariat, maka ji gata mentang wajib sembahyang, mentang wajib puasa, kamu katruk bak derajat hakikat, nyo tinggal pipit mata sagai. Maka yang tanya Mbak Imam Junaid al-Baghdadi, adakah orang yang demikian, ahli hakikat yang sebenarnya sehingga gugur mereka daripada kewajiban? Jawab Abu Junaid, itu pertanyaan yang besar. Wallazi yasriqu wa yadhni ahsanu halan mimma yaqulu hadza. Lalu beliau melanjutkan, orang yang mencuri dan orang yang berbuat zina lebih baik nisbah hal daripada orang yang mengatakan perkataan ini. Orang yang melakukan zina, orang yang melakukan mencuri, tinjauan dengan perkataan ini lebih baik pelaku pencurian dan pelaku zina. Karena yang berzina mereka yakin zina itu haram, dosa. Yang mencuri mereka yakin mencuri itu haram, cuma dosa. Tapi orang yang mengatakan taklifnya hilang dengan sebab dia telah berada pada derajat hakikat, jadi kafir. Atraka ijma' bahwanya wajib kai pegah hana wajib li kadi bolak balik hukum, bolak balik hukum kafir. Maka itu orang yang sesat, menyesatkan. Walau istu alfasanatin lam atruk dzarrata mimman ana alaihi min a'malil birri. Dan seandainya aku hidup 1000 tahun, kata beliau, tidak pernah aku tinggalkan sebiji zarrah
Han lun kubah ibadat meubedoi pe menyekeng katanya. Mimma ana alaihi min a'malil birri, daripada apa yang dibebankan diriku oleh Allah dari segala amal kebajikan. Tidak ada istilah gugur amal salat, gugur puasa, itu tidak ada kecuali perempuan haid, kecuali kapungo, kecuali kajawai. Jika la ilap kagak ada hukum taklif, maka hana istilah ketika berada pada derajat ma'rifah, nyok kamu kaji kubah semayang segaga, menyekatruk makam hakikat, nyok kamu hana wajib li semayang, yang kakot, yang sesat, yang berdegah-degah menyetruk kunau, yang tiup aju. Wa qila li Abi Ali Ar-Rutzbari, dan dikatakan bagi Abi Ali Ar-Rutzbari, nah yang cerita bak beliau, inna aqwaman yatrukuna taklif, sesungguhnya hai Abi Ali ada beberapa kaum mereka telah meninggalkan taklif, tidak lagi salat, tidak lagi puasa Ramadan. Wa yad'umuna annahum wasalu, mereka itu telah mendakwakan dirinya sesungguhnya mereka itu telah sampai mereka kepada derajat tertentu. Nah yang cerita Abi Ali daerah kamu napadu-paduboh kaum, mereka tidak lagi lakukan salat 5 waktu, mereka tidak lagi puasa Ramadan, mereka mengatakan dirinya itu sudah sampai kepada derajat yang tinggi. Apa kata Abi Ali? Naam, betul ya waknya yang katru yan. Tapi hotro walakin ila sakar, raptro neraka sakar. Baik pegah katru to Allah kon. Nyan menyelagennya na kaum lam gampung dro tan semayang tan puasa, nyan cukup to ka, tapi kon Allah neraka sakar kato tetap. Wa qala al-Imamul Ghazali, dan berkata Imam Ghazali rahimahullah, inna qatla wahidan mimma yaqulu hadhil maqalah wa ma asbahaha anfa'un lil Islam min qatli alfi kafirin. Sesungguhnya membunuh seseorang membunuh satu orang daripada orang yang mendakwakan ini dakwaan dan yang menyerupai ia akannya ini, itu lebih bermanfaat bagi Islam daripada memerangi 1000 kafir. Nyan menyena urang nyan hinai luk tu mawe, nyan koh takwa urang nyan lebih manfaat ke agama daripada perang kafir. Sidra urang nyan takwa lebih berfaedah kepada Islam daripada membunuh 1000 kafir. Bahkan karena mereka bisa saja mempengaruhi umat Islam yang lain atas kesesatannya. Bahaya. Apalagi gaknyan pernah naga pedang balai, pernah naga semua buat berakon kenang jubah, kenang surban, hidupnya sederhana, motor gahana, rumah hana mewah, kan bagata tercari urang. Oh nyan sufi, rupanya kan pusit sering kenang kopi. Itu aja bagata ada pengaruh. Asai kalibai yang kakuramat ini. Asai kagejak menan baja compan camping bay masam-masam ke urang yang kakuramat ini. Yang kian salah. Ya berdegah-degah tat ujung but itu biarlah bahasa nyo retak-retak gata nyo lagi kita nyo hana wajib li semayang. Nyan koh takwa gatnyan lebih bermanfaat daripada membunuh 1000 kafir. Ya berdegah-degah. Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zihabul Islam bi arba'atin, gadah Islam dengan sebab perkara tunggu. Ipluang Islam lagi yang terjadi di Turki, lagi yang terjadi bak nanggro-nanggro lain yang ateis, liberalis dan sebagainya. Perkara tu gadah Islam. Kan gara-gara kafir tu kan, bukan gara-gara mereka. Yang pertama, Islam itu akan hengkang dengan sebab la yata'allamuna bima la ya'lamun. Kebanyakan orang tidak lagi mempelajari ilmu apa yang tidak mereka ketahui. Gedepa hana gedepa. Tiban semayang yang betul, tiban puasa yang betul, tiban jual beli yang betul, tiban memimpin yang betul. Hana teman yang li.
Murna piba. Nya kertak kita nyo sagaya buat nyo. Anak kita nyo hana buat lain kala. Nyo punya belinggai kita nyo. Perti tinggai kan sampai pah-pah. Tinggai anak kita nyo, tinggai cucu kita nyo. Nya kita tamah tu pah atau baris pah sama dengan pah cukup pah. Nyo orang hana leh. Masjid terisi dengan orang tua, apakah jamaah, apakah majlis taklim dan sebagainya. Anak muda hana li. Jika lo nuronyo, taman SMA seolah-olah hana wajib buat. Bayar ni inang ataupun agap. Wawrotu yang kepertanyaan yang mengkawin, pertanyaan je ke mak, pertanyaan je ke yah, maka cukup pah. Yang umum tu, umum. Penyebab yang kedua Islam itu akan hengkang. Wa ya'maluna bima la ya'lamun, beramal dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Ibadat Jumat tapi ilmu hana. Sehingga ketika dikoreksi oleh orang yang memahami, karena kasering gepubuat lagian salah, ikoreksi bengeh ke. Bahkan bengeh karena sudah terbiasa. Yang dia pahami begitulah yang benar, padahal itu salah. Ini sering terjadi. Perbuat amalan galak, ilmiatan. Maka Islam hengkang. Yang ketiga, wala ya'maluna bima ya'lamuna, tidak mengamalkan terhadap ilmu yang telah ada. Gedepu ke gedepu gepubuat hana. Yang paling bahaya baksau edu tengku, bak urang-urang semua berat. Ba urang-urang nabut, ba urang-urang malim, ba urang-urang yang kalibol ustaz, yang kalibol tengku dan sebagainya, cukup bahaya tengku. Bahkan cukup bahaya terpengaruh orang awam yang lain. Ketika mereka itu melakukan hal yang salah, apakah itu riba dan sebagainya, gekala le orang awam. Tengku mentang je lagu apa masalah teman. Ya. Jadi ketika terkoreksi hanjut menan, siapa ke hanjut? Ikamu gampung tu kuimum pebut menan. Ya karlah. Bahaya tu. Bahaya rat. Yang terakhir, Islam itu akan hengkang dengan sebab yamna'unan nasa bi'ilmih, mencegat orang lain untuk belajar ilmu. Nya termasuk sidra urang cik geken ba anak menyaka kuliah, han kata mong udaya hang katem kuliah, hang kutem biaya ke. Draw beut anak bianjeut. Nyandro tunggu. Itu program andalan iblis. Tadi program andalan iblis ipu manusia untuk tuntut ilmu. Ipu hana galak manusianya kepada ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu itu ibarat lampu. Semakin terang lampunya, maka semakin terjaga manusia daripada onak duri, daripada kotoran najis dan sebagainya. Tapi apabila tidak ada lampu gelap, nyo pasti manusia erhut lam durawa, erhut lam rangkeum, erhut lam asaya dan sebagainya. Maka semakin terang ilmu, ibaratnya semakin terang lampu. Semakin terang cahaya, semakin terpelihara kita daripada hal yang binasa. Maka di program iblis pakai bancara manusia itu tidak senang kepada ilmu. Karena kenapa? Kesempatan iblis menggoda manusia sejauh ilmu yang dimiliki oleh manusia. Kullama qallal ilmu, bila mana si manusia itu memiliki sedikit ilmu, kasurat tamakkunu iblis, besarlah kesempatan iblis dalam memperdaya manusia. Ketika manusia itu banyak ilmu, sedikitlah kesempatan peluang bagi iblis dalam memperdaya manusia. Sebab makin le ilmu, makin sulit iblis dalam menggoda. Kan artinya ketika kamalim terpelihara daripada godaan iblis, kan semakin berat malim yang truk iblis saja piperti retak profesor. Ya, semakin berat malim, semakin malim iblis truk saja anda. Kurang malim, berarti iblis pi menurutnya. Itanya pi mihi iblisnya hana meja abi kan. Nah, ini menurutnya ni. Jadi semakin berat malim, semakin malim iblis. Tapi peluang iblis dalam menggoda manusia sejauh ilmunya kita. Ya berdega-dega. Sedikit ilmu, besar peluang.
Tidak ada ilmu, nyan hanami perkaru tapi tika pasti rela. Makanya ilmu itu adalah barang yang sangat berharga, barang yang sangat langka. Padahal barang yang langka, barang yang mahal, barang yang diincar. Tapi kenapa umum manusia tidak mengincarinya? Itulah program andalan iblis menampakkan kepada manusia seolah ilmu itu tidak ada nilai. Yang berat nilai, hoi pedih le iblis kepada harta. Padahal harta itu nikmat yang paling hina dibandingkan dengan nikmat lain. Dengan nikmat sehat badan mentang talu harta tu. Baiklah dengan nikmat lain, baiklah terpegah dengan nikmat ilmu. Dengan nikmat sehat badan talu harta. Maka nikmat yang paling rendah apa? Itulah harta. Itannya cukup jai peng tutuku, dumpu je tablo makanan cukup mewah di rumah tutuku. Tapi tubuh tutuku tengah sakit nada, lambabah tutuku mandui bedah cabok. Namangat mana makanan tutuku. Hanayum tutuku. Perumah tu cukup tari ban puat boh cukup laga-laga. Itannya kadua toy tengah hana bedah dalam ranjang. Nayum nyam perumah tutuku. Pasal laju horno tak. Hanayum. Maka nikmat harta itu sangat-sangat rendah. Bila mana dibandingkan baru dengan nikmat sehat badan tu. Baru dengan sehat badan. Motor tu cukup mewah, rumah bertingkat. Tanya ke setruk tu. Dia dah motor lah. Keput tu motor dengan setruk tu. Ya, nak kala. Bajet cukup mewah. Itanya leton ke hana TBX ke dia susu ke dia Singapura. Nayum bajet mahainan. Hana tunggu. Maka dengan nikmat sehat badan harta tidak ada nilai. Apalagi dengan nikmat ilmu. Makanya syaitan, iblis laknatillah membuat propaganda seolah-olah ilmu itu tidak ada harga. Makanya hana galak urung tentu ilmu yang nunggu. Hana galak. Padahal dengan ada ilmu, kecil peluang bagi syaitan dalam memperdaya kita. Ini pegah meno kata doa. Ini pegah mudih fikir doa. Jadi kecil kesempatan. Kan tunggu dengar cerita ketika na urang sembahyang la masjid iblis iwit iluar masjid kan getanyang li Rasulullah pakan hana kata mang la masjid ajo kaya perkara urang sembahyang iya long ku urang tengot nyan getanyang pakan ku urang tengot iya kan ku urang sembahyang urang tengotnya urang malam menyata ke dilong ganggu urang sembahyang iralah gebedah urang tengotnya gepuputoi hana yum sagai pi goda along hana faedah hana manfaat maka di tengot urang malam ibadah gerak lam tengot cegra lam tengok zikir tengku. Itanya tengah tamu zikir ke kira gerap. Ya, menyana ilmu cegra tengok gerap. Tengah tamu ratib menyana ilmu nyan cegra ke kana yum. Nah, makanya al ilmu bila amalin kasyajaru bila samarin. Ilmu hana tak amalkan ibarat pohon tak berbuah, tapi al amalu bila ilmen amal dengan tanpa ilmu nyan gepenan wibalun celaka hana faedah mardudun ditolak la tuqbal tidak diterima maka benda ilmu ka tatamong lom qala ba'dul arif berkata oleh sebahagian ulama arif maqamut taklifi maqamus syarif bermula makam kedudukan orang yang ditaklifkan hukum itu adalah kedudukan orang yang mulia. Orang yang kagepu berat hukum li Allah nyaw haram nyaw makruh nyaw halal nyan berarti orang nyan kamulia tu. Pakon kamulia karena getanyo hana roh le dalam golongan anak miyit. Anak miyit hana diberatkan hukum. Hana berlaku haram halal ke anak miyit. Berarti getanyo hana roh dalam golongan urung pungo tunggu. Urung pungo hana gepu berat hukum. Hana haram hana makruh. Maka jino menyatakan dia udip getanyo. Hana meri te haram te halal yang getanyo urung pungo tunggu walaupun mehi hana pungo. Ya, negala. Maka te urang sehat. Orang sehat, orang yang mulia. Mana orang mulia? Dia mengenal taklifnya. Dia mengenal batas-batasnya. Dia tahu mana haram, mana nyan kenya urun sehat. Yang hana turi, nya hana sehat. Manhi sehat lagu mudasi, dak urun pungo kana mudasi si serara. Hai pungo ke pangkat ke? Degah. Degah dadak. Kemudian
Wa bihi yadkhulul insanul jannah, dan dengan sebabnya taklif masuklah manusia akan syurga. Artinya taklifnya wasilah. Hawa ke syurga merempuk rida. Pat itu rida dibalik taat. Jadi rida hanya gratis. Makanya apa kata Sayyidina Umar? Wa katama ridaahu fi ta'atin. Rida Allah itu tersimpan di balik salah satu amal kebajikan. Rida kunci syurga. Amal kebajikan yang mana yang melahirkan rida Allah? Inilah yang disembunyikan oleh Allah. Kenapa disembunyikan? Barang yang sangat mahal, barang yang sangat langka, bukan barang obralan. Jadi yang deh-deh mekat baki limang nyan barang obralan murah dengku. Tapi menyerta berlian dengku hana baki limang dengku payah hajat pesan ni le Jakarta dan sebagainya. Hana mekat baki limang dengku punya berlian. Nah lagu orang kalau mikilat-kilat yang batai bangai nunggu. Kon berlian nunggu. Berlian pasti disembunyikan. Na ruang khusus iki tempat yang ikubah god nunggu. Berangkas khusus karena barang langka, barang mahal. Begitu pula nunggu mutuah. Ridha Allah itu barang mahal, barang langka. Makanya Allah sembunyikan. Barang langka. Musoso merempuk ridha Allah. Maka ibadat yang mana yang dibalik ibadat tersebut tersimpan ridha Allah, tidak ada yang tahu. Pakan nisam li Allah Ta'ala supaya kita semua hambanya giat dan bersemangat melakukan setiap amal kebajikan sekecil apapun bentuknya. Karena ridha Allah galam tente atau kungan le tamu sedekah galam. Ridha Allah galam tente dibalik ibadat yang tak buat sampai tiap uronya sembahyang jamaah, puasa sunnah Asyura Tasu'a Senin Khamis kalau dentai. Kadang-kadang merempuk ridha Allah pakon. Oh wate takalan silap gop kamu gibluh kuto buat getanyo tacok silapnya taya arah. Pakon takut bek sakit ati gop tajaga ati gop bek murka Allah. Nganyan kadang nunggu. Hana taturi ji na yang ngan buat yang haluh tu. Sehingga geputuri bagetanyo oleh ulama di antara tanda-tanda amal kebajikan untuk perpribadi manusia tersimpan ridha Allah itu beda-beda. Hana sama tu. Menyelong pubut nyawa yang merempuk ridha Allah. Menyetungku pubut je, menyetungku pubut yang je, tungku pubut yang je. Hana sama mendung. Sehingga ada yang menanyakan, buktinya sekurang-kurangnya bagaimana ya Syekh? Dijawab oleh ulama tersebut, sedikit tidaknya bukti yang tersimpan ridha Allah berat tatat bata pubut. Tehbut ibadat yang berat tatat bata pubut. Beda-beda manusia. Nah yang ladom sembahyang subuh berat. Yang ladom santai mentang sembahyang subuh. Yang ladom bat tahajud berat. Yang ladom tahajudnya kaji ke makanan. Yang ladom bak puasa Senin Khamis berat. Yang ladom puasa Senin Khamis menyahana ke puasa kan hana mangat. Maka yang mangat bak pubut nyan gepegah buat nyan adalah buat yang biasa-biasa. Yang berat bak pubut nyan keluar biasa. Yang makin berat bak pubut itulah yang sangat luar biasa, memungkinkan dibalik yang paling berat nyan hinan ridha Allah. Menyolong tungku paling berat tungku menyekai tenak lumpu mengah awak tenak. Kadang-kadang ngan lumpu mengah urung tenak adronenyan menempuk ridha. Hinan ke kedua. Iran pakai ban ilong kai tenak pokoknya hana bengeh ku mengah haju. Berarti kedron yang kedua hana ridha Allah di baliknya. Ya ni kedron yang kedua yang paling bengeh putra ilong yang paling tad bengeh long kampulain. Menyata ke di long suk silap kalau long ra igi bloh silap long nyan teng bengeh lo. Berarti menyana pemaah bidang nyan iron hinan ridha Allah. Maka nelum-lum yang paling berat ne buat putra. Yang kehinan nyan nilai nu utama. Sam kabrat tatat ne buat. Lalu ne berat draw untuk buat. Watekan ne berat draw kan menjadi mudah. Hana melihaga buat pika mudah laju. Berarti kon hinan mita lain. Maka merupakan yang kedua nyu yang paling berat. Baru dua ga buat ka biasa mangat ba buat. Berarti konnya mita lain lam. Pokoknya mati belam iba nyan kesimpulan. Setot. Sulit. Dan sebaliknya, wa katama ghadabahu fi maksiatin. Dan murka Allah pun Allah sembunyikan. Di mana letak murka Allah?
dibalik daripada salah satu maksiat. Maksiat yang mana yang menyimpan murka Allah? Tidak ada yang tahu. Anak sudah buat. Kan ngan kubah semayang, kalau dentai tunggu. Kalau dentai. Kan ngan kubah puasa Ramadan, hana turi kadang ngan tatuna gop sigo tuna. Ngan yan lahi murka Allah karena sebagaimana ridha, murka juga sama. Murka juga sama. Murka Allah kepada per manusia berbeda-beda sebagaimana letaknya ridha per manusia berbeda-beda. Menyemaksiat lupa buat nyawa yang paling bengih Allah. Menyesijih la ilam yang paling bengih Allah. Menyesijih la ilam. Ya ni kalam. Na tanda na maksiat yang paling mangat bak buat. Ya. Nyahinan paling tahu ke murka Allah. Beda ngan ridha, menyeridha tersimpan di balik taat yang paling sulit tak buat. Menyemurka di balik maksiat yang paling senang tak buat. Yang berat senang pun tak beda-beda urut. Menyasiah bau pai gob gotat mangat di ledat nyen mangat ke di mata-mata yang mengklep-klep punya-punya lepi ya. Isi bela elam ni. Ba pengung-pengung gob isi cel elam ha. Tah yang paling berat mangat nyen bertega-tega. Yang kaji kebah yang mangat-mangat. Kemudian wala yufariqul insana muddata hayatih, dan tidak ada dibedakan taklif akan manusia selama hidupnya, tidak ada perbedaan. Apakah dia makam aulia, apakah dia makam anbiya, medum para nabi tetap menjalankan syariat. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan sebagainya. Taklif tidak ada beda. Selama hidup tidak ada istilah ada bagian taklif itu yang berhak untuk kita tinggalkan. Tidak ada. Sembayang tetap sama Rasulullah lagi kita yang sembayang. Bahkan kata Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana yang aku salat. Hanya beda tunggu, tetap sama. Wa amma maqamut takalluf wa huwa alladhi yufariquhu al-insanu hina yaf'alul a'mala salihah murtahan biha. Nyan yang nabeda. Dan adapun makam takalluf, maka bermula dianya makam takalluf itu alladhi, yang membedakan akannya oleh manusia sehingga berbuat ia akan amal saleh hal keadaan merasa senang dengannya amal saleh. Jadi taklif tidak ada beda. Beban yang dibebankan kepada kita oleh Allah tidak ada beda. Sama. Karena ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya sama untuk mengabdi kepada Allah. Sama kedudukan kita. Apakah dia rasul, apakah dia nabi, apakah dia aulia, sama taklif. Yang nabeda takalluf. Terasa berat dan ringan. Yakinan yang nabeda. Oh watel lagi tanya kata rasakan lezat dalam berbuat ibadat, yang berarti tidak lagi terasa berat, tidak lagi terasa terbeban. Yang kenyan yang nabeda merasa berat bak pubut ataupun hana berat bak pubut tagai. Yang nabeda. Sedangkan diberatkan hukum sama. Hanta pubutnya dosa, menyata pubutnya merupakan pahala. Apa kata Rasulullah? Seandainya anakku Fatimah Ad-Dahra mencuri, tetap aku akan memotong tangannya. Hana beda. Padahal Fatimah Ad-Dahra orang yang paling dicinta oleh Rasulullah, orang yang paling gerawat oleh Rasulullah. Tapi menyapa Fatimah cuma cua, jaro Fatimah kau. Apalagi Fatimah orangnya. Payah kau nunggu. Ya, ni kalah. Yang paling god ni jaga oleh Rasulullah Hasan dan Husain. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak ada bantuan sepenuhnya daripadaku bila mana dia tidak membawa modalnya sendiri. Anak-anak mendoakan. Ya nyoh. Wa ilaihi isyaratun biqauli sallallahu alaihi wasallam. Nyempat nak begah badin. Dan kepadanya itu mengisyarah dengan perkataan Rasulullah, arihna biha ya Bilalnya nekalan. Nyoleh ilam arihna biha ya Bilal. Rupanya ketika Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabat mungkin agak mulai jenuh. Jenuh, pikiran gemutu kurang santai. Sampai kita mengwatir semayang, nya ke bawah tangan. Jadi Rasulullah menikmati kelezatan hidup itulah ketika bermunajah dengan Allah. Dalam semayang. Kapan Rasulullah menikmati suatu nikmat? Itulah dalam salat. Makanya ketika masuk waktu salat Rasulullah berkata kepada Bilal,
Ya Bilal, arihana biha. Ya, wahai Bilal, menyebahasa katanya, pusenang kamu siat dengan salat. Artinya cepat-cepat lakukan azan karena kami mau bersenang-senang dengan melakukan salat. Lam semayang Nabi bahagia ke? Lam semayang Nabi senang. Lezat Nabi asal kita mau lam semayangnya kaplong pikiran. Ya, nekalat. Itanya orang halam temung talium ke? Yang kehinan beda. Orang halam temung talium. Makanya bertolak belakangnya kehinau. Ino bertolak belakang kena lun pegah orangnya ingin tubuh getanya sehat tungku boleh sembahyang. Yang pertama, salat itu adalah ibadat yang paling istimewa. Paling istimewa. Kenapa salat itu ibadat yang paling istimewa? Secara tingkatan amal ibadah dia nomor satu. Dikarenakan dalam salat ada baca Al-Quran, dalam salat ada puasa, dalam salat ada doa, dalam salat ada zikir. Maka salat adalah ibadat yang paling istimewa dibanding dengan ibadat-ibadat lain. Yang kedua, salat ini memberikan efek kesehatan. Sehat sembahyang dulu. Tapi betul-betul idang bugat tegak, be cekok-cekok dro menahan mo pe kala gewe menanhi. Ya didang bupah butegak. Maka senam gerakan-gerakan salat itu paling istimewa. Dan terbukti dokter pun mengakuinya. Hana mepat tinggal yoga tuku dengan gerakan salat. Tapi betul wate ruku tak tarik perut bupah, wate sujud tak tarik perut ke dihwata. Bupah laju. Dan sehat badan tu. Itu nya pakan muku jojo perut. Karena wate salat pi putron menan. Makanya anjan kalau asalnya muku yang ke putron laganyan kemenan. Jadi coba gerakan-gerakan salat lakukan yang sempurna sehat. Tengku, ilong tiap malam nak tahajud hana go sehat 2 rakaat. Apa ni sehat? Cipu buat tertu. Rakaat. Maka para ulama, para aulia tengku, hana gejak jalan-jalan lagi katanya ti uro minggu ke deba bini wadu hana cina kadang abu kuta kurung pada jalan-jalan sari. Hana jalan-jalan pagi. Hana. Putra si olahraga ulama-ulama awal yang ke dengan salat. Ketika malam melakukan salat sampai 100 rakaat. Cina pu buat tengku 100 rakaat. Nyan berat itu biar nyan ngana pelung-pelung nuku. Beratnya ngeteni meja nuku, beratnya ngebulu tangki. Tapi betul rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat maaf ikhim. Nyan ibadat. Ibadat olahraga orang awal. Kesehatan bernilai, pahala pun ada. Yang kedua dengan zikir. Jadi kontrol pikiran dengan zikir. Kalau bukan dengan zikir, dengan membaca Al-Quran. Karena itu senam lidah. Jauh daripada penyakit jawai tanya. Karena gepegah le doktor lidahnya bersambung dengan otak besar. Dengan sering baca Al-Quran maka otak besar sering bermain. Hana jawai katanya. Nyomul helimang ke hana ridra watu. Oh tanya hana nejak tu tolong katanya magap. Bagata jawai ji Quran. Maka pun sering-sering. Ada olahraga urung-urung awal yang kelih dengku ngan mana miat maka di napa put siapa mana miat negara menyengannya olahraga ke lagi lemah jauh belang dengku kan negara kanya pegah mentang ke praktek yang penting praktek salat ile nya salat dan zikir serta baca Al-Qur'an cipu buat insyaallah dengku insyaallah. Maka Rasulullah senangnya baginda Nabi di mana? Ketika bermunajah dengan Allah dalam salat. Bilal, arihana bis salah. Bilal, coba buatkan kami itu senang dengan sebab melakukan salat. Wa huwa al muradu aydan bi qaulihi ba'dihim, dan dianya itu taklif itulah yang dimaksudkan pula dengan kata sebahagian ulama saqata annit taklif, gugur daripadaku oleh taklif. Kenakan sebahagian ulama-ulama sufi lon kagugur daripada taklif. Bedah katanya urung bangai hana ilmu nyana laga urung pre semayang iganya ngepegah draw kagugur taklif. Nyana laga urung kagugur puasa maka ji kamu katro ba makam ganyan kon. Maksud ulama sufi kamonyo kagugur taklif maksudnya beban ate kamu dalam pubut ibadat kagada hanali. Yang mana taklifinan? Karena dasar taklif merasa berat jiwa dalam melakukan kebaikan, tapi kamu hanale kagada
taklifnya. Pemana kagadah taklif, hana terbebat. Karena ketika kami masuk dalam salat, yang kami rasakan nikmat, yang kami rasakan senang, yang kami rasakan kebahagiaan. Berarti taklif bagi kami hilang. Kamu hana li taklif, bukan kau hana li sembahyang. Jadi kagak meledat-ledat dengan ibadat. Tiban cara tu kita meledat-ledat dengan ibadat. Pun paksakan ni lah. Tetap payah paksakan diri. Lagi tak meledat-ledat dengan jib kunyen. Oh, hotel bengah. Apa ni ledat tak ia kunyen. Kan? Pun tak paksakan roy lah. Mesti toy tengah hal dapat sah tutup lidung ke litak ungut menang kan nyan insyaallah tahun kedua kamu lagi mangat tahun kelak 5 tahun kedua kamu mangat geroi 6 tahun kemudian mi hana ikut nyan hampa le lezat tetap diawali dengan memaksa. Mungkin ada pertanyaan ana tapi wate mentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pribadi abi, nyo kon yang tayang abi surah, nyo lain abi kan. Ya. Jadi karena long nyo sering long jak-jak abi jauh. Jadi perkara ini abi. Ya. Jadi kadang yang mu perkara lanjut. Jadi nyo abi kadang-kadang ana terasa dia mendetek abi kan. Pukul jut dah pakai sotek kata urinongnya untuk menghindari pilunya kena abi. Ya, jadi apabila tak nak sembahyang tu dah cium, guna becung dah cok. Soteknya tak apa. Dah cucu nyan pun maluang tanya, jut tak sembahyang. Pukul je dah pakai soteknya nabi, yang tak kaya nabi. Nya mentang. Sebenarnya kan mu sotek mu kolor permoh tu je tak tahu, mu salah mu. Ada apa aja. Sebenarnya sotek kan ipegai kurinang sebenarnya. Ipegat ku urang yang itibiat naji. Mang kebetulan karena urinang yang ti bulan itibiat darahit. Maka dia terfokus ku urinang. Dan reklama ku urinang. Mungkin ku ragam kan sebab jarang. Tak pakai lagi tanya apalagi kadang menyelegerak. Sering itibiatnya dan sebagainya. Bertagan to sempak. Tak pakai softtek nyanjit-jit. Ada masalah. Mambek kerana fikir kamu tukang main tu. Nyopo kagem bagi-bagi ayah ngemak boleh ke dipikir kan. Baik sampainya baik kerana minyan kan. Jeut hana masalah tengku. Jeut. Cuma menyamesa nasa bote terkadang tak pakai nyan mehisan lagi urinang dan sebagainya. Ketika ingin salat, tanya cuci le najis. Raka le ganto celana dalam, baik pakai celana dalamnya. Dikhawatirkan karena biasa sung kadang-kadang kan hana tatai katanya menandu kuasa ka Tuhan yang kali umur tu 50 watu dak Honda pihan pahli mesin atau suat selendek roi rada samping nu kan menan yo pane pahlom baut kagau kanyan hana pahli di baut kalonggar yang keban bandingan aja lah katanya ciptaan Allah menyeciptaan urang ka berosa ka pangpawai kabirullah tiban baca Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Abi di awal pembukaan tadi ada yang makamnya mungkin. Putra ya. Kadang-kadang jinok muncul aliran-aliran sesat. Macam nah yang pernah gelarang orang tapi muncul lah. Seperti kota ku jo polisi mentang. Oh yang pernah. Bete aku tak kuat kita yang kongkon ni. Kita berada dalam negara hukum. Kalau negara hukum ada aturan hukum hina kepegah memang membunuh dia itu lebih baik daripada memerangi 1000 kafir. Kan buat katanya tunggu benda kayak preh gau lan tepoi kata kuat gau banyak menaiji. Kita tidak berhak, ada aturan tersendiri. Yang menangkap ada polisi, yang menetapkan hukum ada mahkamah. Yang memberikan hukuman ada algojo. Anjir tanya benda kan ya preman tu miron hide support je, kan mak gelawa support anjir kan. Kita ini adalah negara nyambe salah cok tindakan. Bentuk lih nemanyo unyo kapahnya ibadat cukup raya pahala. Ka salah ampom. Untung nadron tanya mang kagem gelawa support ta. Anjir anjir kita negara hukum, negara hukum ada aturan. Bentuk alih na pembuatnya kai drive polisi. So you wait polisi. Tunggu sini, pasal lu lok.
Ila pada hana lalu makaji bertegak-tegak wate dengar surah tanyang balik baik salah dalam praktek. Kamu ho kan? Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.